Kula nuwun sedulur semua dimanapun panjenengan berada, jumpa lagi dengan saya Tubagus Purnama. Kali ini saya ingin membahas tentang aji lembu sekilan, aji gelap ngampar, aji Brojomusti, dan aji Jolosutra. Kesemua ajian ini adalah ajian sepuh, ajian tua, yang saya harapkan agar tidak punah, walaupun mungkin pada saat ini sulit untuk mencari orang-orang yang bisa menguasai ajian-ajian ini. Tapi saya yakin pasti masih ada sampai sekarang. Itu tadi harapan saya yang besar supaya tidak punah. Karena ajian-ajian ini sudah mulai dibelokkan, mulai disingkirkan dengan sains dan ilmu yang nyata. Padahal tanah Jawa sendiri tidak bisa lepas dari itu, karena itu hubungan spiritual, dan tanah Jawa ini sebagai pusatnya spiritual dunia. Jadi jangan sampai lepas dari leluhur kita. Baik, yang pertama saya ingin membahas tentang lembu sekilan. Aji lembu sekilan ini adalah ajian kekebalan dari semua senjata tajam maupun senjata tumpul ataupun pukulan. Jadi seakan-akan kalau sudah jarak satu depa itu mental atau tidak mempan. Sebaliknya, balasannya ketika kita membalas, energinya akan berlipat ganda. Sekali pukulan sama dengan jumlahnya 10 pukulan energinya. Nah, ini aji lembu sekilan. Cara memperolehnya bagaimana? Cara memperolehnya adalah dengan puasa makan dedaunan. Dedaunan terus dikulup bumbu garam biasanya. Dikulup itu dicocol. Dicocolkan bumbu garam. Itu selama 40 hari. Kemudian puasa ngelowong 3 hari. 3 malam dimulai hari Kamis Wage puasa ngelowongnya sampai selesai. Nah, setiap malam harus bersamadi membacakan mantra. Mantra aji lembu sekilan. Nah, ngelowong ini adalah puasa yang seperti kita memantang. Misalnya kita tidak ingin makan daging. Ya, segala jenis daging kita tidak makan. Dan kita batasi, kita sendiri yang menentukan. Kita batasi, misalnya sehari saya makan 2 kali. Tidur 2 jam. Itu kita sendiri diniatkan di awal, kemudian dilaksanakan. Nah, ini selama 3 hari. Nah, ada pantangannya untuk aji lembu sekilan ini tidak boleh memakan daging lembu atau daging sapi. Dan juga tidak boleh mengucapkan kata-kata lembu atau manggil sapi. Tidak boleh. Maka orang zaman dulu sering memanggil harapan. Misalnya Kiai Bule. Padahal itu untuk Kiai kebu bule. Tapi tidak boleh memanggil kebu sapi, kerbau, lembu. Itu dilarang. Nah, ini persyaratan untuk menguasai aji lembu sekilan. Nah, diharapkan selama puasa itu
jangan berkomunikasi dengan banyak orang. Maka biasakan di rumah saja, berkomunikasi seperlunya saja. Nah, kita refleksi diri, kita lihat ke dalam, lalu kita resapi aji atau mantranya. Mantranya bagaimana? Mantranya seperti ini. Niat ingsun amatek ajiku si lembu sekilan. Caraku lungguh nginep babahan. Wes kep karkep barukut kinemulan si kuning mekangkang. Secengkang sekilan sadepo saking brojo ora tedas. Bedil mampet mriyem buntu tan tumomo. Kabeh mau saka kersaning Gusti Kang Maha Agung. Maknanya apa? Maknanya niat saya menggunakan aji lembu sekilan. Dari cara saya duduk, saya tidur, saya bersantai, itu saya dilindungi oleh besi kuning, besi kang mekangkang. Jadi semua unsur besi itu melindungi saya. Besi mekakang itu besi yang membara warna merah itu melindungi saya. Sacengkang, sekilan, sadepo, itu semua senjata tidak akan mempan. Pistol tidak mempan, meriam buntu. Nah, tapi kita kembalikan semua ini karena kuasanya Sang Pencipta. Nah, yang memiliki ini terakhir adalah Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Karena keajaiban ketika akan dicoba dibunuh berkali-kali, meleset. Jarak 1 meter ditembak, tidak kena. Nah, itulah aji lembu sekilan. Lalu kita coba ke ajian yang lain adalah ajian gelap ngampar. Ajian gelap ngampar ini adalah suara kita itu seperti kilat, bledek, halilintar yang bisa meruntuhkan mental lawan, bisa meremukkan lawan. Jadi dengan kita bersuara itu lawan terasa mendengarnya seperti halilintar, seperti petir. Nah, ini prosesnya hampir sama dengan lembu sekilan, yaitu puasa mutih 40 hari, makannya tiap jam 12 malam, hanya sekali, lalu ngelowong 7 hari 7 malam, dan puasanya dimulai Sabtu Kliwon. Biasa setiap jam 12 malam setelah makan lalu lantunkan mantra-mantra ini. Lah, ajian gelap ngampar ini banyak dimiliki oleh satria-satria dan raja-raja dari Tatar Sunda. Kemudian satria-satria dari Tatar Jawa, Kalimantan, dan Sumatera banyak memiliki ajian ini. Nah, mantranya bagaimana? Mantranya seperti ini. Niat ingsun amatek
ajiku si gelap ngampar. Gebyar-gebyar ana ing dadaku, ula lanang guluku, macan galak raiku, surya kembar netraku, dur godhek lak ana pupuku, gelap ngampar ana pangucapku, gelap sewu suaraku, ya aku iki si gelap ngampar. Sederhana. Itu harus diulang-ulang terus selama puasa 40 hari. Sama. Lembu sekilan dan gelap ngampar ini seyogianya jarang bertemu orang untuk berkomunikasi. Jadi lebih baik menyendiri. Izin dulu sama keluarga kalau mau menjalankan ini, udah mending menyendiri, diam, dan meresapi, niatkan mantra-mantra tadi dan puasa yang tulus, ikhlas. Nah, terakhir yang memiliki adalah Ki Juru Mertani yang menurunkan raja-raja di Pati, Adipati Pragula, itu termasuk putra dari Ki Juru Mertani. Kemudian selanjutnya kita menginjak Aji Brajamusti. Aji Brajamusti ini yang dimiliki oleh Gatotkaca atau badan semua dari besi, sehingga kalau untuk memukul benda keras akan hancur, apalagi fisik seseorang. Nah, mantranya seperti ini. Ingsun matek ajiku Sri Brajamusti kang ana ing Pringgondani, Purubaya, Purubaya, Purubaya. Otot kawat, balung wesi, kulit tembaga, dengkul paron, daging waja, epek-epek wesi mekangkang, antep tanpa samar, ajur mumur ketiban tanganku, ya ingsun Purubaya, ratuning wesi kabeh. Sakabehing braja nglumpruk dadi kapuk tan ana kang tumama ing ragaku. Nah, ini ajian Brajamusti. Cara menguasainya adalah dengan puasa kepelan 7 hari. Untuk hari yang ke-7 dilanjutkan ngebleng. Ngebleng itu tidak makan, tidak minum selama sehari 1 malam. Nah, setiap malam dibacakan mantra ini 21 kali. Nah, 7 hari kepelan itu biasanya buka pertama jam 12 malam itu dengan 7 kepal nasi, 7 kepal nasi. Kemudian hari berikutnya 6 kepal nasi, hari berikutnya lagi 5 kepal nasi, terus menurun sampai 1 kepal, kemudian ngebleng. Nah, ini Aji Brajamusti. Kalau ini masih banyak teman-teman dari pendekar, banyak yang masih menguasai untuk Brajamusti. Biasa terlihat dari pemukulan benda keras. Nah, itu selalu dilambari dengan Aji Brajamusti. Nah, ini untuk ajian Brajamusti. Kemudian untuk ajian yang selanjutnya, ini adalah ajian yang mulai bermain dengan jiwa atau sukma, yaitu ajian Jolosutra. Nah, Jolosutra ini mantranya itu ingsun matek ajiku si Jolosutra, tak larung ing raga sira, sak ananing penyakit
padha sumingkira ya ingsun Bathara Indra kang nguwasani jagating kala. Sumingkira yen ora bakal cilaka ambyar saka kersaning Gusti Kang Maha Agung. Nah, artinya apa? Artinya bahwa saya menyebarkan jala di raga dan sukma Anda. Semua penyakit pada menyingkir. Karena saya titisan Bathara Indra yang menguasai jagating kala. Jagating kala itu dunia waktu. Sumingkira yen ora bakal cilaka. Minggir kalau tidak ingin cilaka ambyar, hancur karena kuasa Gusti Allah atau Tuhan. Nah, ini caranya dengan puasa neton. Puasa apit neton. Tapi dilanjutkan dengan ngebleng 1 hari. Jadi apit neton selesai 3 hari langsung ngebleng 1 hari. Sama tiap malam kita doakan mantra-mantra ini. Nah, ini kegunaannya banyak. Bisa untuk pengasihan, bisa untuk cari jodoh, bisa untuk mencari keterangan, mencari suatu kebenaran. Misalnya kita menangkap pencuri, itu dengan Jala Sutra, itu sukma atau jiwanya yang kita tanyai. Nah, artinya kalau sukma dan jiwa tidak akan pernah berbohong karena pikirannya tidak mempengaruhi. Nah, ini kegunaan Jala Sutra. Ini memang ilmu-ilmu tingkat tinggi dari leluhur, dan saya yakin Jala Sutra juga sekarang masih ada banyak yang punya. Demikian sedulur semua, semoga bermanfaat dan semoga selalu sedulurku diberikan keselamatan, rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana, serta semoga semua makhluk berbahagia. Rahayu, rahayu, rahayu.